Halo anak-anak semua, kembali lagi dalam channel Bimbel Online. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dimanapun kalian berada akan selalu sehat, tetap ceria, dan tentunya tambah semangat lagi belajarnya. Nah anak-anak, sebelum kita lanjut ke video pembelajaran kita kali ini, jangan lupa di subscribe dulu ya, agar anak-anak tidak ketinggalan akan video-video terbaru dari channel Bimbel Online. Anak-anak semua, di video pembelajaran kita kali ini, kita akan sama-sama membahas dan mempelajari mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 4 kurikulum Merdeka, yaitu di bab 5, bertukar dan membayar. Nah, kita akan belajar di bagian yang pertama, yaitu memahami bacaan. Nah, anak-anak, ini ada di halaman 103 sampai 108 di buku kalian. Nah, sekarang apakah anak-anak sudah siap? Kalau sudah siap, yuk kita langsung saja mulai pembahasannya. Perhatikan baik-baik ya anak-anak. Nah, sekarang langsung saja kita mulai ya anak-anak. Bab 5, bertukar atau membayar. Nah, anak-anak, untuk itu mari kita mempelajari tujuan pembelajaran kita pada topik ini. Yaitu setelah mempelajari bab 5 ini, kalian diharapkan dapat yang pertama, memahami tujuan dan pesan yang disampaikan penulis dalam tulisannya. Yang kedua, mencari dan menggunakan informasi dari beragam sumber. Tujuan pembelajaran yang ketiga, memahami dan menggunakan tanda baca dalam penulisan angka atau nilai uang. Dan yang terakhir, yaitu memahami dan menulis teks prosedur. Nah, Nana, inilah beberapa poin-poin tujuan pembelajaran kita di bab 5 ini. Yuk kita langsung saja ke bagian siap-siap belajar. Perhatikan ilustrasi pada gambar pembuka bab 5 ini. Apakah yang kalian lihat? Coba ceritakan ya. Nah, Nana, dari pembuka itu kita bisa melihat ilustrasi sebuah keluarga yang sedang membuka celengan ya Nana. Nah, dalam celengan itu ada beberapa mata uang yang masing-masing sudah dibeberkan itu ya Nana. Kemudian yang kedua, apakah kalian pernah melihat semua uang Indonesia seperti yang ada di atas meja? Nah, jika kalian pernah melihatnya, kalian tulis pernah ya anak-anak. Yang selanjutnya, tahukah kalian kegunaan benda berbentuk ayam atau rumah yang ada di dalam gambar? Nah, itu merupakan yang namanya celengan. Celengan ini gunanya adalah kegunaannya yaitu untuk menabung. Nah, kemudian menurut kalian apakah gunanya uang? Nah, Nana, gunanya uang ini adalah untuk alat pembayaran. Jadi ketika kita membeli sesuatu, kita membayarnya pakai uang anak-anak. Nah, inilah fungsi atau kegunaan dari uang, yaitu sebagai alat pembayaran yang sah. Nah, sekarang yuk kita lanjut ke bagian membaca. Yang pertama, membaca cerita dan memahami bacaan. Bacalah cerita ditukar dengan apa? Secara bergantian dengan teman di sebelah kalian. Setelah itu, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawahnya. Nah, judul cerita ini adalah ditukar dengan apa? Yuk kita baca ya anak-anak. Seperti biasa, hewan-hewan di hutan kelayau saling barter atau bertukar barang di pasar. Mereka menukarkan hasil kebun atau barang yang mereka punya dengan barang yang mereka inginkan. Kak Kancil membawa jagung dari kebunnya. Ia ingin menukar jagung itu dengan kangkung sebab ia ingin makan kangkung siang ini. Sementara itu, dak bebek baru saja memanen kangkungnya. Jumlahnya terlalu banyak untuk dimakan sendiri. Dak bebek membawa kangkung ke pasar dan berharap bisa menukarkan dengan padi atau jagung. Kak Kancil senang bertemu dak bebek. Mereka berdua sama-sama senang karena mendapatkan barang yang mereka inginkan. Namun, tidak semua hewan dapat bertukar semudah itu. Ella pelatuk menginginkan bunga untuk menghias rumahnya. Dia sudah membuat sendok kayu sebagai penukar. Namun, kekelinci yang memiliki kebun bunga tidak membutuhkan sendok kayu. Ia sudah punya beberapa sendok hasil bertukar dengan hewan lain. Hen ayam tertarik ingin memiliki vas. Tetapi Ella tidak memerlukan ubi yang ditawarkan hen. Titikus perlu ubi, tetapi hen tidak mau jamur dari titikus. Ti lalu menawarkan jamurnya ke hewan lain.
Nah, anak-anak, begitulah hewan-hewan itu sering menemukan masalah saat menukar barang mereka. Sering perlu waktu lama untuk mendapatkan barang yang mereka inginkan, atau malah mereka tidak mendapatkannya sama sekali. Lagi pula, sayur atau buah yang terus berpindah-pindah lama-lama tidak enak lagi. Ah, memusingkan sekali pertukaran ini. Mungkin akan lebih mudah kalau ada satu barang yang dapat mewakili semua barang lainnya. Salah satu hewan mengusulkan batu-batu bulat yang cantik. Hewan-hewan setuju karena mereka tidak perlu lagi bertukar barang. Batu-batu bulat akan menjadi alat pembayaran. Mereka menyebutnya uang. Akan tetapi, batu-batu itu tidak sama besar, tidak sama cantik, dan tidak sama warnanya. Tikus juga berkeberatan menggunakan batu. Batu-batu itu terlalu berat baginya. Nah, anak-anak, Ella pelatuk kemudian mengusulkan untuk menggunakan alat pembayaran dari kayu. Ella bisa membuatnya berukuran sama. Kepala desa Beru senang sekali dengan usulan Ella. Ella ditunjuk sebagai penanggung jawab pembuatan uang. Ella membuat uang kayu itu berbentuk bundar supaya lebih nyaman untuk dipegang. Saangsa menawarkan diri untuk menggambarinya. Kayu bundar bergambar wortel digunakan sebagai pembayar wortel. Uang kayu bergambar tomat sebagai pembayar tomat. Nah, sekarang apakah masalah hewan-hewan itu sudah teratasi? Belum semua. Sistem baru ini masih merepotkan. Tikus menginginkan kacang, tetapi dia hanya punya uang bergambar pisang. Ia harus berusaha menukarkan uang pisangnya dengan uang kacang. Lalu Kak Kancil punya satu uang bergambar wortel yang bisa buat membayar 4 wortel. Tetapi dia hanya memerlukan 2 wortel. Andai saja uang kayu ini boleh dibagi 2. Ya, itu jawabnya. Ella akan membuat uang kayu dengan ukuran berbeda. Saangsa juga muncul dengan ide cemerlang. Ia tidak lagi akan membuat gambar tomat, wortel, atau lainnya. Lebih baik ia menuliskan angka pada uang tersebut. 1, 2, 4, atau 5. Setelah mereka berdiskusi, diputuskan bahwa Ella pelatuk akan membuat uang kayu dengan 3 ukuran berbeda. Kecil, sedang, dan besar. Lalu Saangsa akan menuliskan angka 1, 2, dan 5. Semua senang. Tidak apa kalau kekelinci punya uang besar berangka 5 untuk membayar 2 wortel Kak Kancil. Kak Kancil akan memberinya 2 wortel serta 1 uang kecil berangka 1 dan 1 uang sedang berangka 2. Walaupun uang kayu tidak seawet uang batu, Ella berhasil mengatasinya dengan hanya memakai kayu dari pohon tertentu yang lebih kuat. Beru juga menetapkan bahwa kepala desa akan mengatur penggantian uang kayu yang rusak. Nah, anak-anak, berakhir sudah cerita ini ya, anak-anak. Dan video pembelajarannya sampai sini dulu. Nah, anak-anak, kakak berharap dimanapun kalian berada, tetap semangat belajarnya, sehat selalu, dan tetap semangat belajar bersama channel Bimal Online. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thanks for watching. See you next time. Bye-bye, anak-anak hebat semuanya.